Bab 90. Bayangan yang tak pergi. Langit sore memancarkan semburat jingga yang lembut saat Ella duduk di balkon apartemennya, menatap jalanan yang mulai kehilangan riuh kendaraan. Udara terasa berat, bukan karena panas, tetapi karena pikiran yang berkecamuk di kepalanya. Sejak pertemuan terakhir dengan Dinda, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang terus mengusik, sebuah rasa bersalah dan penasaran yang tak kunjung sirna. Perasaan bahwa ada bagian dari hidupnya yang belum benar-benar selesai. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan dari Raihan muncul. Aku masih di kantor, tapi malam ini pulang agak cepat. Mau makan malam bareng? Ayla tersenyum kecil. Raihan, seperti biasa, tahu cara menenangkannya tanpa banyak bertanya. Ia membalas, "Oke, hati-hati ya." Namun senyuman itu hanya bertahan sesaat. Sekilas kenangan tentang Arman kembali menyeruak. Bukan karena cinta yang masih tertinggal, tapi karena luka itu belum sepenuhnya tertutup. Ada banyak hal yang belum sempat diucapkan. Banyak emosi yang selama ini ditahan hanya demi menjaga citra kuat yang ia bangun di depan semua orang. Di sudut kota yang berbeda, Arman menatap kosong ke layar ponselnya. Ia duduk di kursi tua milik ayahnya di ruang tamu. Di dinding tergantung potret keluarganya dulu dirinya bersama Ella dan kedua anak mereka. Pandangannya terhenti di foto itu. Dalam diam, ia merasa seolah waktu berjalan mundur, mengingatkannya pada kebodohan yang telah ia lakukan. Kenapa semua jadi seperti ini? Gumamnya pelan. Ia membuka kotak berisi barang-barang lama Ella yang pernah tertinggal di rumah orang tuanya. Sebuah syal rajutan, buku jurnal, dan selembar foto Ella sedang menggendong anak mereka yang baru lahir. Matanya memanas. Ia tahu ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan bisa kembali seperti semula. Dengan tangan gemetar, Arman membuka pesan dan mulai mengetik. "Boleh aku bicara baik-baik? Sekali saja, tanpa emosi, tanpa marah. Aku cuma butuh didengar." Ia ragu, berkali-kali ingin menghapus pesan itu, tapi akhirnya, dengan napas berat, ia menekan tombol kirim. Pesan meluncur ke nomor Ayla. Hatinya berdegup cepat. Ia tidak tahu apakah Ella akan membalasnya. Tapi setidaknya ia mencoba. Sementara itu, Dinda duduk sendirian di rumah kontrakannya yang mungil. Di atas meja ruang tamu, hasil OSG pertamanya tergeletak. Tangannya membelai pelan permukaan kertas itu. Perutnya masih rata, tapi dalam hatinya, ia tahu kehidupan baru sedang tumbuh di dalam sana. Sebuah kehidupan yang ia belum tahu akan seperti apa masa depannya. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. "Dinda, ini Ayla." Dinda membuka pintu, agak terkejut. Tapi kemudian ia tersenyum samar, lalu mempersilakan Ayla masuk. Mereka duduk berdampingan. Tak perlu banyak basa-basi. Hanya ada keheningan yang terasa akrab. "Aku baru balik dari klinik tadi siang," kata Dinda pelan. "Dokternya bilang semuanya sehat, tapi aku masih nggak tahu harus gimana." Ayla mengangguk pelan. "Kamu kuat, Din, lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Tapi kalau Arman benar-benar nggak mau bertanggung jawab, aku harus bagaimana? Aku bahkan belum siap jadi ibu." Ayla menatapnya lekat-lekat. "Kita nggak pernah benar-benar siap, tapi hidup nggak selalu nunggu kesiapan kita. Kamu akan tumbuh seiring waktu. Dan kamu nggak sendiri. Kalau kamu butuh tempat tinggal sementara, atau bantuan apapun, bilang ke aku. Aku akan bantu." Air mata Dinda mengalir. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena merasa dihargai dan diperhatikan. Ia menggenggam tangan Ayla erat. Di waktu yang hampir bersamaan, Raihan baru saja tiba di depan pintu apartemen Ayla. Ia membawa 2 kantong berisi makanan favorit Ayla. Nasi goreng kampung dan sup jagung buatan restoran langganan mereka. Tapi, saat masuk, ia mendapati apartemen itu kosong dan lampu belum dinyalakan. Ponselnya bergetar. "Aku di rumah Dinda. Nanti aku pulang." Raihan duduk di sofa dan membuka makanannya. Namun, selera makannya hilang. Ia hanya duduk diam, menatap ke luar jendela. Ia tahu Ayla sedang melewati sesuatu yang rumit. Dan ia memilih untuk tidak menuntut, hanya menunggu. "Aku tahu kamu butuh waktu, Ayla," bisiknya pelan. "Dan aku akan tetap di sini."
Malam telah larut ketika Ayla tiba di apartemen. Rayhan sudah tertidur di sofa, kepalanya bersandar di sandaran. Napasnya teratur. Ayla meletakkan tasnya pelan, lalu mengambil selimut dan menutupi tubuh Rayhan. Ia duduk di lantai, bersandar di sisi sofa, dan menatap wajah Rayhan dalam diam. Wajah yang kini perlahan mulai ia percaya. Wajah yang membawa ketenangan. Setelah badai panjang dalam hidupnya, dalam hati, Ayla bergumam, "Aku mungkin belum bisa mencintaimu sepenuhnya. Tapi kamu menunjukkan bahwa cinta bukan tentang kata, tapi tentang siapa yang bertahan saat semuanya runtuh." Malam itu, Ayla menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ada perasaan yang perlahan lepas dari dadanya. Dan ia tahu, besok pagi semuanya akan terasa sedikit lebih ringan.